Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Atirasyah Putri, nomor absen 33 dari kelas 9F. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, guru penilai, dan seluruh guru di SMP Negeri 6 Surabaya, serta teman-teman yang saya cintai. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato dengan tema Sadar akan Protokol Kesehatan. Hadirin yang saya hormati, Corona sudah bukan hal yang asing untuk didengar. Virus yang menyerang sistem pernafasan ini sudah banyak merenggut nyawa. Kurang lebih sudah 146.000 orang di Indonesia meninggal dunia akibat COVID-19, yang pastinya meninggalkan bekas luka yang sangat dalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Kondisi ini juga membuat kita tidak bisa keluar rumah dengan leluasa karena adanya protokol kesehatan yang harus ditaati. Tapi apakah kita semua sudah tahu apa itu corona? Seperti apa asal mula corona dan bagaimana cara pencegahannya? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, hingga ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona semakin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau biasa disebut dengan PPKM untuk mencegah penyebaran virus ini. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif di Indonesia adalah 4.966.046 orang dengan jumlah kematian 145.622 jiwa. Meski jumlah kematian akibat COVID-19 tergolong tinggi, angka kesembuhan dari COVID-19 juga terus bertambah. Data terakhir menyebutkan jumlah penyintas atau orang yang pernah terinfeksi virus corona kemudian sembuh adalah 4.116.646 jiwa. Gejala awal infeksi virus corona bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak nafas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Sebagai bentuk pencegahan virus corona, Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Vaksinasi merupakan cara terbaik untuk mencegah COVID-19. Tetapi kita juga harus tetap menjaga protokol kesehatan ketika di luar rumah. Sangat penting untuk kita sadar akan protokol kesehatan. Walaupun sudah mendapatkan vaksinasi, jika kita tidak menjaga protokol kesehatan, kita tetap akan terkena COVID-19. Selain dapat mencegah kita dari virus corona, menerapkan protokol kesehatan juga dapat menumbuhkan kebiasaan perilaku hidup sehat dalam diri kita. Protokol kesehatan yang dapat kita terapkan antara lain, melakukan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan kalau bisa jangan keluar rumah, kecuali ada keperluan mendesak. Menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan atau mengikuti ibadah hari raya.
Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalankan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, dan pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Jaga kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah, termasuk benda-benda yang sering disentuh. Dibutuhkan kesadaran tinggi dari masyarakat untuk mencegah COVID-19 dengan segera melakukan vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan. Upaya pencegahan tidak akan ada artinya jika masyarakat tidak sadar dan masih menutup mata atas keadaan yang terjadi. COVID-19 benar-benar ada. Sudah banyak nyawa yang berkorban, seperti tenaga medis, dokter, Satgas COVID-19, dan masih banyak lagi orang-orang yang berjasa di balik pandemi ini. Pemerintah juga sudah sangat banyak memberikan fasilitas. Untuk membalas pengorbanan mereka, mari kita jaga Indonesia dari COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan dan segera melakukan vaksinasi. Saya harap pidato ini dapat menyadarkan betapa bahayanya virus corona dan pentingnya protokol kesehatan di masa pandemi. Kita harus bisa menjaga kesehatan diri sendiri untuk membuat Indonesia yang bebas dari COVID-19. Demikian pidato dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dan tutur kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.